Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Adi Saputro. Di sini saya mahasiswa dari Teknik Elektro angkatan 2020, jurusan Fakultas Teknik. Di sini saya akan membawakan sebuah materi PowerPoint dari mata kuliah rangkaian digital yang berjudul rangkaian flip-flop. Nah, di dalam rangkaian flip-flop banyak sekali materi-materinya. Rangkaian flip-flop terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, rangkaian kombinasi dan rangkaian sequel flip-flop RS BS RS. Yang kedua, rangkaian flip-flop RS. Ketiga, rangkaian flip-flop berdetak dan flip-flop D. Pembahasan yang pertama, kita akan mengetahui rangkaian kombinatorial dan rangkaian sequel flip-flop RS. Apa aja sih di dalam rangkaian kombinatorial dan rangkaian sequel flip-flop? Nah, rangkaian digital dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan hubungan input dan output, yaitu yang pertama, rangkaian kombinatorial. Nah, rangkaian digital terbagi menjadi dua jenis berdasarkan hubungan input dan hubungan outputnya. Nah, yang pertama, rangkaian kombinatorial, itu rangkaian yang outputnya suatu saat hanya tergantung pada input. Pada saat itu kombinasi input yang akan sama selalu menghasilkan kombinasi output yang sama pula. Dan seperti di gambar, ini ada input masuk ke rangkaian kombinatorial, keluar menjadi output. Inputnya sama dengan outputnya. Itu rangkaian kombinatorial. Nah, yang kedua, rangkaian sekuensial, yaitu rangkaian yang outputnya tidak hanya tergantung pada inputnya saat itu, tapi juga tergantung pada keadaan atau state dari rangkaian tersebut, atau pada ingatan atau memori dari rangkaian tersebut. Nah, rangkaian di sini yang tadi rangkaian kombinatorial itu inputnya sama dengan output. Nah, sedangkan untuk rangkaian sekuensial, rangkaian outputnya itu tidak tergantung pada input. Bisa aja rangkaian outputnya itu tergantung pada keadaan, tergantung juga pada memori. Itu untuk rangkaian sekuensial. Lanjut ke materi flip-flop RS. Flip-flop adalah sirkuit elektronik yang memiliki dua arus stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Itu pengertian dari flip-flop. Sebuah flip-flop merupakan multiplikator bistabil. Dikatakan multiplikator bistabil karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multiplikator tersebut adalah stabil dan hanya mengubah situasi tingkat tegangan keluaran saat dipicu atau trigger. Flip-flop mempunyai dua output atau keluaran, yang salah satu outputnya merupakan komponen output lainnya. Nah, ini seperti di gambar RSQQ. Nah, ini gambar flip-flop, contoh gambar flip-flop.
Nah, penjelasan dari tabel yang tadi dijelaskan yaitu tabel 1 meringkas kemungkinan masuk atau keluaran bagi flip-flop RS atau reset seri. Nah, RS itu adalah reset seri. Nah, yang pertama, kondisi masukan yang pertama adalah RS sama dengan 0, 0. Ini berarti tidak diterapkan pemicu. Dalam hal ini, keluaran Q mempertahankan nilai yang terakhir yang dimiliki, Qn kurang 1. Nah, kondisi masukan yang kedua adalah RS0, 1. Berarti bahwa suatu pemicu diterapkan pada masukan S seri. Seperti kita ketahui, hal ini mengeset flip-flop dan menghasilkan keluaran Q bernilai 1. Oke, nah kondisi yang ketiga adalah RS1, 0, kebalikan dari kondisi yang kedua. Ini menyatakan bahwa suatu pemicu diterapkan pada masukan R seri. Keluaran Q yang dihasilkan adalah 0. Nah, kalau yang kondisi kedua keluaran Q-nya bernilai 1. Kalau kondisi yang ketiga keluaran Q-nya yang dihasilkan adalah 0. Oke. Nah, yang ini kondisi yang terakhir yaitu masukan 1, 1. Nah, tadi yang kondisi yang pertama itu 0, 0. Sedangkan yang ini kondisinya 1, 1 merupakan masukan yang terlarang. Kondisi ini berarti merupakan suatu pemicu pada kedua masukan atau masukan R dan S pada saat yang sama. Hal ini merupakan suatu pertentangan karena mengandung pengertian bahwa kita berupaya untuk memperoleh keluaran Q yang secara serentak sama dengan 1 sama dengan 0. Nah, kalau ini keluarannya itu 1 dan 0 itu secara bersamaan. Kondisi ini disebut juga kondisi terlarang, itu 1, 1. Karena Q-nya menghasilkan 1 dan 0 secara bersamaan. Nah, yang kedua, rangkaian flip-flop RS. Yang tadi itu adalah pengertian dari flip-flop. Selanjutnya itu rangkaian flip-flop RS. Flip-flop RS atau SR, setting reset, merupakan dasar dari flip-flop jenis lainnya. Flip-flop ini merupakan dua masukan. Satu disebut S atau set yang dipakai untuk menyetel atau membuat keluaran flip-flop berkeadaan 1, dan yang lain disebut R reset yang dipakai untuk mereset atau membuat keluaran berkeadaan 0. Nah, itu S dan R atau S dan R. S untuk mengeluarkan kondisi flip-flop 1, sedangkan R untuk membuat keluaran kondisi berkeadaan 0. Sebagai digambar, contoh digambar. Oke, ini penjelasan dari gambar yang dijelaskan tadi. Yang nih, konsep flip-flop RS yang harus diingat adalah sebagai berikut. R dan S keduanya rendah, berarti keluarannya Q tetap berada pada keadaan yang terakhir secara tak terbatas akibat adanya aksi pengerendalan internet. Kedua, masukan S yang tingkat tinggi mereset Q ke 1 kecuali jika ingin memang tidak berada pada keadaan tinggi. Dalam hal ini keluarannya tidak berubah walaupun masukan S kembali ke keadaan rendah. Yang ketiga, masukan R yang tinggi mereset keluaran Q ke 0 kecuali jika keluaran ini memang telah rendah. Keluaran Q selanjutnya tetap rendah walaupun masukan R kembali ke keadaan rendah. Ini sama yang dalam yang poin kedua.
namun poin kedua S, sedangkan ini R. Poin keempat, masukkan R dan S keadaannya tinggi pada saat yang sama pada saat yang sama adalah terlarang karena merupakan pertentangan. Kondisi ini mengakibatkan masalah pacu yang akan dibahas kemudian. Di sini ada juga kondisi terlarang, yaitu masukkan R dan S, masukkan kedua-duanya pada saat yang sama. Itu kondisi terlarang. Oke, lanjut ke flip-flop berdetak. Oke, nah pengembangan lebih lanjut dari flip-flop RS adalah clock RS FF. Masukkan R dan S pada rangkaian RS flip-flop dapat disinkronisasi dengan menambahkan masukan clock atau derak. Perbedaan cara kerja dari clock RS FF adalah bahwa flip-flop akan mengalami perubahan seperti pada RS FF menunggu sinyal clock aktif logika tinggi atau keluaran Q. Pada RS flip-flop tidak dapat segera merespon masukan S dan R sebelum pada masukan clock. Nah, ini seperti gambar. Oke, nah ketiga flip-flop D. Flip-flop D berasal dari kata data. D-nya berasal dari kata data. Flip-flop ini hanya mempunyai satu masukan, yaitu D. Jenis flip-flop ini sangat banyak dipakai sebagai sel memori dalam komputer. Data pada D flip-flop, kondisi output terlarang, tidak tentu, tidak lagi terjadi. Nah, dalam flip-flop D, kondisi terlarang itu tidak terjadi. Dari yang tadi sebelumnya, kondisi sebelumnya itu pasti terjadi output terlarang. Sedangkan di flip-flop D itu tidak. Data flip-flop sering disebut juga dengan istilah DFF. Ini seperti digambar, input dan output. Nah, rangkaian D flip-flop atau DFF terdapat berbagai cara untuk merancang flip-flop D. Flip-flop D dapat dibangun dengan mengembangkan flip-flop R5. Jenis flip-flop ini mencegah nilai D mencapai keluaran Q sampai berlangsungnya sinyal lonceng aktif. Ini seperti digambar. Oke, nah cara kerja flip-flop D. Yang pertama, bila lonceng bernilai 0 atau rendah, kedua gerbang AND tertutup. Oleh karenanya perubahan nilai D tidak mempengaruhi nilai output Q. Kedua sebaliknya, bila lonceng bernilai 1 atau tinggi, kedua gerbang AND terbuka. Dalam hal ini Q terdorong untuk menyamai nilai D. Bila lonceng turun, kembali Q tak berubah dan menyimpan nilai D yang terakhir. Oke, mungkin demikian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.